I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wearing that thing. Bitches on the line, and you know they come straight. Don't stop, 49, 45, so they can't try. Whoa, how the fuck are we so up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Junianti, kelas 12 MIA 2. Baiklah teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dilatasi waktu. Dilatasi waktu adalah konsekuensi dari teori relativitas khusus, di mana dua pengamat yang bergerak relatif terhadap satu sama lain akan mengamati bahwa jam pengamat lain berdetak lebih lambat dari jamnya. Kebingungan yang sering muncul dalam mempelajari efek ini adalah efek ini berlaku dua arah. Jika pengamat A mengamati bahwa jam pengamat B berdetak lebih lambat karena efek ini, maka pengamat B juga akan mengamati bahwa jam pengamat A berdetak lebih lambat. Maka B akan mengamati jam A berdetak lebih cepat. Contoh lainnya, bayangkan kita membawa sebuah jam, kemudian mengamati sebuah interval waktu peristiwa, menyala hingga mati kembali sebuah lilin. Posisi pengamat terhadap peristiwa tersebut berada dalam posisi yang sama. Itu artinya pengamat dalam kondisi diam terhadap peristiwa. Waktu yang diamati oleh pengamat tersebut disebut waktu sebenarnya, proper time, yang dilambangkan dengan T0 jika dalam waktu yang bersamaan pengamat lain yang bergerak dengan kelajuan konstan V membawa jam yang sama dan telah disinkronkan mengamati interval waktu peristiwa yang sama, menyala hingga mati kembali sebuah lilin tadi. Interval waktu peristiwa yang teramati disebut interval waktu relativistik, simbolkan dengan T. Hasil pengukuran pengamat yang kedua diperoleh bahwa interval waktunya lebih lama atau lebih besar dari pengamat yang diam terhadap peristiwa. Peristiwa tersebut dinamakan dilatasi waktu. Secara matematis, kedua waktu tersebut dapat dituliskan dalam persamaan matematis sebagai berikut. T sama dengan T0 per akar 1 kurang F per C kuadrat. V menunjukkan kelajuan peristiwa atau pengamat, C adalah kelajuan cahaya, dan T adalah waktu peristiwa yang diamati oleh pengamat yang bergerak atau sebaliknya. Dilatasi waktu menjelaskan bahwa waktu pengamat antara pengamat yang diam dengan pengamat yang bergerak relatif terhadap kejadian adalah tidak sama. Waktu yang diukur oleh pengamat yang bergerak relatif terhadap kejadian akan lebih besar dibanding waktu yang diukur oleh pengamat yang diam. Persamaan dilatasi waktu ditulis sebagai berikut. Delta T sama dengan delta T0 per akar 1 kurang F kuadrat per C kuadrat. Keterangan delta T sama dengan waktu yang diukur menurut pengamat yang bergerak. Delta T0 waktu yang diukur menurut pengamat yang diam. V kecepatan relatif pengamat terhadap kejadian, dan C kecepatan cahaya. Contoh soal. A berada di dalam roket dan B berada di bumi. Keduanya mencocokkan jamnya, jam 12.00. Kemudian, roket meninggalkan bumi dengan kecepatan 0,6 c. Jika A melihat jam di roket menunjukkan pukul 12.40, maka pukul berapakah saat itu menurut B? Pada soal ini diketahui bahwa delta T0 sama dengan 12.40 kurang 12.00 sama dengan 40 menit. V sama dengan 0,6 C. Cara menjawab soal ini sebagai berikut. Delta T sama dengan delta T0 per akar 1 kurang F kuadrat per C kuadrat. Delta T sama dengan 40 menit per akar 1 kurang 0,6 C kuadrat per C kuadrat. Delta T sama dengan 40 menit per akar 1 kurang 0,36 C kuadrat per C kuadrat. Masing-masing C kuadrat dicoret.
delta T sama dengan 40 menit delta T sama dengan 40 menit per akar 1 kurang 0,36. Delta T 40 menit per akar 0,64. Akar 0,64 yaitu 0,8. Jadi delta T sama dengan 40 menit per 0,8 sama dengan 50 menit. Jadi menurut B, jam saat ini menunjukkan pukul 12.50. Menurut orang yang tinggal di bumi, jarak antara planet X dengan bumi adalah 20 tahun cahaya. Tetapi jarak antara planet X dengan bumi menurut pengamat yang berada dalam pesawat angkasa yang bergerak dengan kecepatan 0,6 C adalah penyelesaian. Pada soal ini diketahui delta T0 20 tahun cahaya, V sama dengan 0,6 C. Delta T sama dengan delta T0 per akar 1 kurang C kuadrat per V kuadrat. Delta T0 sama dengan delta T akar 1 kurang C2 per C pangkat 2 per V pangkat 2. T0 20 tahun cahaya, akar 1 kurang 0,6 C kuadrat per C kuadrat. Delta T0 sama dengan 20 tahun cahaya, akar 0,64. Akar 0,64 adalah 0,8. Jadi delta T0 20 tahun cahaya kali 0,8 sama dengan 16 tahun cahaya. Kesimpulan, ketika percepatan meninggi, maka berat benda akan semakin besar. Akan tetapi, ketika benda tersebut semakin mendekati kecepatan cahaya, maka masanya yang akan semakin besar, menandakan bahwa untuk menambah kecepatan dengan percepatan yang konstan membutuhkan banyak sekali energi. Karena cahaya merupakan partikel yang tidak bermassa, cahaya mampu menembus batas kecepatan cahaya tanpa harus menambah masanya. Secara singkatnya, kita bisa pergi ke masa depan tanpa memakan waktu banyak terhadap kita. Akan tetapi, kita tidak bisa pergi ke masa lalu dikarenakan tidak ada satupun benda di alam semesta yang bisa melampaui kecepatan cahaya sejauh ini. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan singkat tentang dilatasi waktu. Jika ada kekurangan dan kelebihan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.